Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Narseri. Hari ini kita lanjut untuk video dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya saya sudah sampaikan IPSG 1 dan 2. IPSG terkait bagaimana identifikasi pasien, kemudian meningkatkan komunikasi efektif. Nah, selanjutnya ini adalah IPSG 3. Hari ini kita akan bahas terkait IPSG 3, 4, dan 5. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan obat high alert. Oke. Untuk pemberian keamanan obat high alert, kita harus kembali lagi mengingat prinsip pemberian obat dengan 7 benar ya kalau di sini ya. Yang pertama, benar apa? Benar obat. Kemudian benar pasien. Kemudian benar rute, benar waktu, benar dosis, benar informasi, benar dokumentasi. Yang pertama, benar obat. Cek nama obatnya, sesuaikan dengan resep, program dokter, serta obat tidak kadaluarsa. Harus clear ya, kalian harus periksa benar-benar nih obatnya kadaluarsa nggak, benar nggak resepnya dengan program dokter sesuai dengan direkam medisnya. Oh sama, oke, jalan, berikan ke pasien. Kemudian sebelum diberikan ke pasien, nah ini harus benar pasien nih, tanyakan namanya, nama pasiennya, tanggal lahir sesuai dengan gelang identitas pasien. Perawat bisa mengecek di identitas, kemudian bagaimana pasien tersebut menjawab pertanyaan kita, namanya benar apa enggak. Oke, pastikan itu. Kemudian benar rutenya atau cara pemberian obatnya. Pertama apa? Identifikasi rute cara pemberiannya. Apakah melalui oral, intramuskular, intravena, subkutan, intrakutan, suppositoria, tetes hidung atau tetes telinga. Itu harus benar-benar kalian perhatikan bagaimana pemberian obatnya, rutenya ya, identifikasi rute. Kemudian ada benar waktu pemberian. Lihat frekuensi pemberian, pagi, sore, siang, atau malam. Seperti itu ya, harus clear waktu pemberiannya. Kemudian benar dosis. Dosis lihat jumlahnya dalam satuan mikrogram kah, mili atau gram. Itu harus benar-benar dosisnya sesuai. Kemudian benar informasi, berikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Jangan diam saja pada saat memberikan obat ke pasien. Jelaskan ke pasien. Selain kalian melakukan penjelasan ke pasien terkait obat yang akan diberikan, itu juga akan membangun hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien. Oke, kemudian benar dokumentasi. Setelah melakukan tindakan semuanya, harus dilakukan pencatatan yang meliputi apa? Tanggal dan pemberiannya, tanggal dan jam pemberian, nama obat yang diberikan apa, dosis, rutenya diberikan bagaimana, berikan tanda checklist pada daftar terapi obat dan paraf pada kolom yang tersedia. Ya, itu harus benar-benar clear. Kemudian keamanan obat high alert, kita harus benar-benar double check selalu sebelum memberikan obat ke pasien. Double check ya, double check. Obatnya gimana, pasiennya benar apa enggak, rutenya gimana, harus terus di double check. Biasanya pada saat memberikan obat high alert, bukan hanya satu perawat yang datang ke pasien, tapi melainkan 2. Untuk apa? Untuk meningkatkan atau menurunkan terjadinya kesalahan pemberian obat dengan adanya 2 orang tersebut, 2 perawat tersebut. Jadi double check. Bisa jadi perawat yang satu salah mengidentifikasi mungkin, kemudian perawat yang satu lainnya lebih ngeh terhadap kondisi-kondisi yang terjadi pada saat di lapangan tadi. Jadi idealnya seperti itu untuk obat-obat high alert. Kemudian kewaspadaan obat high alert, yang pertama double check kan, yang pertama saya bilang tadi, sebelum pemberian obat high alert harus melakukan double check dengan perawat lain, yaitu harus melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian antara obat dengan rekam medis, instruksi dokter dengan Kardex, kemudian ketepatan perhitungan dosis obat dan identifikasi pasien. Jadi pada saat sebelum memberikan obat high alert nih, sebagai perawat harus kembali lagi menanyakan kepada temannya, benar nggak sih ini obatnya, benar nggak pemberiannya kayak gini. Itu hanya untuk memastikan nih, double check bahwa yang akan kita lakukan adalah benar. Kemudian identifikasi kembali pasien, benar nggak sih pasiennya yang ini, tanyakan ke orang lain, bukan orang lain ya, perawat lain, petugas kesehatan lain. Kemudian yang kedua, jika lewat infus. Nah, jika lewat infus, pastikan ya kecepatan pompa infus sesuai dengan dosis. Jika obat yang diberikan lebih dari 1, maka label nama obat ditempatkan pada setiap siring pump dan setiap ujung jalur selang.
ya. Jadi misalnya nih kan ada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien harus mendapatkan banyak cairan untuk pemulihan kesehatannya, ya kan. Jadi setiap syring pump tersebut, apalagi di ICU nih, syring pump itu harus ada nih label nama obatnya, yang syring pump ini obatnya apa, syring pump ini obatnya apa, itu harus clear ditempel di syring pumpnya atau di label atau di selang, ujung selangnya. Ya, itu untuk kewaspadaan obat high alert. Kemudian yang terakhir, apa itu, perawat menjelaskan bahwa pasien menerima obat high alert jika pasien pindah ruang perawat. Pada saat nih pasien mau ditransfer ke ruangan lain, ini harus diinformasikan ke petugas kesehatan yang ada di sana pada saat proses serah terima pasien tersebut, bahwa pasien di sini mendapatkan obat ini, bla bla bla. Itu harus di-clearkan, harus dijelaskan di awal. Oke ya, itu untuk kewaspadaan obat high alert. Ini sudah sering dilakukan di rumah sakit. Ini sudah berjalan dengan baik di rumah sakit yang sudah terakreditasi dengan baik. Nah, ini adalah contoh-contoh obat high alert yang ada di rumah sakit. Ini contoh-contoh saja beberapa ya, masih banyak lagi obat-obat high alert. Untuk misalnya kelas terapi, ada elektrolit pekat. Elektrolit pekat tidak boleh disimpan di ruang perawatan kecuali di kamar operasi jantung dan ICU. Ada kalium klorida dalam bentuk injeksi, nama barangnya apa, Otsuka CL, bla bla bla. Inilah nama-nama obat, kalau bisa lihat di sini ya, kalian bisa screenshot nama-nama obat ini. Ada elektrolit, anestesik umum, kemudian anti neoplastik, parenteral, dan oral. Ini adalah obat-obat high alert. Ini kalian bisa simpan, kemudian kalian save, kalian ingat-ingat kembali terkait contoh-contoh obat high alert. Oke, sudah 1, 2, 3, save. Kemudian EPSG yang selanjutnya, EPSG selanjutnya itu ada EPSG keempat, di mana kita harus memastikan standarnya, memastikan operasi dengan lokasinya benar, prosedur benar, pasiennya juga benar. Oke ya. Nah, penandaan lokasi operasi atau prosedur. Lakukan identifikasi pasien, pastinya identifikasi yang akan dioperasi oleh DPCB. Benar apa enggak? Kemudian libatkan pasien secara aktif dalam verifikasi kebenaran lokasi operasi dengan menanyakan kepada pasien mengenai lokasi operasi yang akan dilakukan bila pasien dalam keadaan sadar. Tanyakan ya. Tanyakan kembali, Bapak mau dioperasi bagian mananya? Itu untuk mengkonfirmasi kembali apakah pasien ini benar atau tidak. Bila pasiennya dalam keadaan sadar ya, kalau nggak sadar ya udah nggak usah tanyain. Bila pasien tidak sadar, kebenaran lokasi operasi dipastikan menggunakan rekam medis dan hasil pemeriksaan penunjang pasien. Misalnya hasil ronsennya gimana, CT scan-nya, MRI, dan lain-lain. Dan libatkan keluarga dan bila keluarga dan pasien tidak memungkinkan, maka libatkan dokter atau perawat yang merawat pasien. Jadi harus benar ya, clear ya. Kemudian dokter operator melakukan penandaan lokasi operasi menggunakan spidol atau skin marker dengan menuliskan ya di lokasi tersebut. Pada lokasi insisi atau di sekitar lokasi insisi, jelaskan ke pasien dan keluarga untuk tidak menghapus tanda tersebut. Jadi jangan sampai pada saat sudah ditandai ini sama dokter, malah dihapus karena apalah segala macamnya. Pokoknya dijelaskan ya, jangan dihapus ya Pak ya, karena nanti ini adalah penanda untuk dioperasi di area ini. Itu harus benar-benar dipastikan pada saat sebelum melakukan operasi. Jika operasi dilakukan pada daerah mukosa, penandaan dilakukan pada gambar di rekam medis. Nah, misalnya mukosa ya kayak di bibir, ya kan, kemudian di mata, kemudian atau area-area mukosa lain. Nggak mungkin kan di bibir dicoretin spidol bibirnya ada silang, ya nggak mungkin kan. Nah, untuk itu yang dilakukan apa? Di rekam medisnya lah yang dicoret. Oh, di area sini nih, di operasi ini di daerah bibir misalnya. Bayangkanlah kalau misalnya mau dioperasi bagian bibirnya dicoret. Apalah, nggak bisa lah ya. Dan formulir catatan keperawatan praoperasi. Ada formulir lagi, kemudian di situ ditulis kembali bagian mana yang akan dioperasi pada bagian mukosa. Ya ingat ya, bagian mukosa tidak perlu dicoret. Kemudian memastikan operasi dengan lokasi benar, prosedur benar. Yang kedua, apa ya?
verifikasi pra-operasi atau prosedurnya. Perawat melakukan verifikasi sebelum operasi dilakukan ya. Dengan apa? Benar sisinya, kita cek kembali sisinya benar, lokasinya benar, prosedurnya benar, kemudian pastinya juga benar. Kemudian benar dokumentasi, surat persetujuan tindakan kedokteran harus ditandatangani, inform consent-nya, peralatan dan imaging semua sudah siap. Kemudian peralatan implan yang dibutuhkan sudah siap semua, harus diperiksa kembali. Oh, udah oke. Kemudian time out, bagaimana time out? Seluruh anggota tim operasi atau prosedur melakukan komunikasi secara verbal dan mendokumentasikan prosedur time out sesaat sebelum mulai operasi. Checklist keselamatan operasi dan keselamatan prosedur itu harus benar-benar dipastikan ya. Itu adalah IPSG ke 3 dan 4 tentang kewaspadaan obat high alert, kemudian memastikan lokasi operasi benar, lokasi prosedur dan pastinya benar. Kemudian yang kelima, menurunkan risiko infeksi. Menurunkan risiko infeksi salah satunya apa? Melakukan cuci tangan atau 5 moments cuci tangan. Yang pertama apa? Before touching patients, before a procedure. Kemudian yang ketiga, after a procedure or body fluid exposure. Pada pesawat lewat gitu ya. Oke, ini saya ulang lagi. Menurunkan resiko infeksi. Ya, menurunkan resiko infeksi salah satunya mencuci tangan. Kalian bisa lihat di sini apa saja 5 momen cuci tangan. Yang pertama, sebelum menyentuh pasien. 1 ya, cuci tangan sebelum. Kemudian sebelum melakukan tindakan. Kemudian setelah melakukan tindakan atau setelah body fluid exposure risk, sudah menyentuh cairan atau melakukan pembersihan cairan pada pasien, itu cairan kateter, back kateter ataupun lain-lainnya. Kemudian yang keempat, after touching a patient, setelah menyentuh pasien harus cuci tangan. Setelah menyentuh pasien dan sekitarnya, ya, setelah menyentuh pasien atau sekitar alat-alatnya segala macam. Tambahannya lagi ada sebelum dan sesudah memakai sarung tangan. Oke, itu harus cuci tangan, apalagi dalam kondisi mau melakukan operasi harus steril semuanya. Itu harus benar-benar semuanya steril, ada prosedurnya masing-masing. Itu adalah PSG yang kelima, menurunkan risiko infeksi. Baik, saya sudah menjelaskan di video pertama ada IPSG 1 dan 2. Video yang kali ini ada IPSG 3, 4, dan 5. Di video selanjutnya saya akan lebih dalam lagi membahas terkait IPSG 6, penurunan risiko jatuh pada pasien. Oke, sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.